Oke, selamat siang ya teman-teman. Jadi di sini kali ini saya ingin share terkait kita improve untuk klakson Innova ya. Jadi di sini saya mau pakai merek Denso ya, Electric Compound Tower. Ini kenapa saya memakai Denso? Karena seperti yang kita ketahui ya, Denso itu salah satu supplier dari Toyota. Jadi ibaratnya kita improve tapi masih sesuai dengan standar ya. Maksudnya dimaksud standar adalah jika ada pengubahan kabel dan juga tinggal plug and play. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, saya jelaskan sedikit yang dimaksud plug and play ini. Di sini ada sedikit penjelasan. Jadi ada dua ya. Ada dua di sini. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini ada penjelasan single terminal dan juga double terminal. Jadi kalau single terminal nanti saya jelaskan ya. Yang dimaksud single terminal itu kita tidak perlu potong bikin kabar lagi. Dan ini juga without relay, jadi tinggal plug and play. Terus kalau misalnya yang double terminal ini kita harus bikin kabel lagi. Biasanya sih kita akan ada sambungan kabel lagi. Nah kayak gini relay. Nanti kita langsung lihat aja ya bentukan barangnya. Nah di video ini kita juga membutuhkan pembongkaran ya. Untuk pembongkaran ini pakai kunci pas ukuran 12 untuk membuka baut-bautnya. Oke teman-teman, jadi ini kita tes dulu ya bunyi klakson pertama tuh awalnya standarnya kayak gimana. Kayak gitu ya klaksonnya, bunyinya tajam, nyaring, cuman kurang keras teman-teman. Jadi ini adalah mesin Innovanya ya, Kijang ya. Jadi di sini ada klaksonnya satu dan di sini satu lagi. Nah pertama kita longgarin dulu nih bautnya. Oke, nah kita sebelum kita longgarin full, kita cek, kita lepas. Nah jadi di sini kalau teman-teman bisa lihat ya, di sini nih itu ada terminalnya. Itu caranya tinggal ditekan, lepas. Nah itu lepas seperti itu. Nah baru kita longgarin lagi, kita lepas dua-duanya. Begitu juga sama yang ini. Ini juga di situ ya terminalnya, kalau teman-teman bisa lihat agak buram kameranya. Nah ini untuk terminalnya ya, maaf ya kameranya kurang fokus. Nah sekarang udah fokus. Nah itu kita tekan, kita dorong dikit. Nah ini ya teman-teman cara bongkarnya. Baru kita longgarin. Oke, kita ganti. Nah setelah kita bongkar nanti ini adalah klakson standarnya ya. Nah yang dimaksud dengan single terminal itu adalah dia cuma satu terminalnya, karena groundnya di sini. Ini groundnya, ini terminalnya. Ini adalah klakson standarnya. Nah untuk klakson yang sudah untuk improve-nya ya, bentukannya nanti kayak gini. Nah ini beda ya, lebih besar, dan dia juga simple sama, dia single terminal juga. Jadi tadi yang saya sebutkan plug and play. Jadi groundnya itu sudah di sini, tinggal kita pasang, terus kita pasangnya plug and play. Oke, mari kita pasang ya. Oke teman-teman, jadi ini udah dipasang ya. Ini baru saya kencengin pakai tangan aja, belum pakai ini. Nah kenapa? Karena seperti yang kita lihat ya, posisinya beda ya, yang tadi ke bawah, yang ini miring. Jadi kalau misalnya mau, ini karena kabel ini standar dan terbatas sesuai dengan spek yang standar, kita bisa ngarahin dulu. Jadi kalau mau sebelum dikencengin, ini kita pasang dulu. Oke teman-teman, jadi ini ya udah masuk ya. Tadi saya pause dulu, tinggal kita klik. Nah sudah kita klik, baru kita kencengin. Nah pakai tangan dulu. Kalau misalnya dirasa pakai tangan sudah tidak kuat,
baru kita pakai kunci pas, kita kencengin. Oke, kita kencengin. Oke, sudah kuat ya, aman. Sama yang satu lagi, sama seperti tadi, coba pakai tangan satunya lagi. Untung Innova luas ya, jadi tangan saya bisa masuk di sini. Sampai klik, nah udah klik, baru kita kencengin lagi pakai tangan dulu biar datanya nggak hancur ya. Kalau misalnya langsung terkunci pasti paksain. Dan ini posisi sudah pas. Yang penting jangan menempel radiator, tapi sepertinya tidak sih, kan ini udah standar. Dan untuk klakson ini itu tidak dibutuhkan relay karena untuk arusnya, ampernya itu sesuai dengan standarnya. Nah, sebagai informasi tambahan saja, untuk ampere klakson ya standar itu adalah 10 ampere yang ada di Innova ini. Nah, cuman kalau misalnya teman-teman mau pakai klakson yang lebih kenceng ya, kayak Hella yang power tone yang warna merah tuh, itu kan ampere harus gede ya, harus kenceng. Nah, itu dibutuhkan relay biar fuse-nya tidak putus. Cuman sedikit tambahan, teman-teman kalau misalnya masang listrik tambahan ya, kabel tambahan di baterai, selalu pastikan menggunakan sikring. Karena sekarang banyak yang mobil-mobil yang sedikit-sedikit terbakar. Itu karena dia memasang aksesoris tapi tidak pasang sikring kebanyakan. Sehingga nanti ketika ada arus pendek atau short, kabel itu terbakar, merembet sehingga mobil-mobil terbakar. Nah, guna fuse itu ketika ada arus pendek ya, arus yang berlebihan karena arus pendek itu, dia memotong arusnya sehingga tidak sempat membakar kabelnya, sehingga mencegah kebakaran lah. Dan kita cuma tinggal ganti fuse-nya. Tapi kalau misalnya sampai fuse-nya putus, berarti ada rangkaian listrik yang kurang baik. Sebaiknya dicek ketika ada fuse putus. Jadi itu teman-teman, untuk menghindari kebakaran mobil ya, selalu pasang aksesoris itu menggunakan sikring atau fuse. Dan juga fuse-nya jangan terlalu besar, lihat dari kapasitas kabelnya. Nanti nextnya mungkin saya akan bikin video simulasi mengenai terbakarnya kabel. Jadi sekarang ini sudah terpasang ya teman-teman, jadi sudah terpasang. Ini juga soketnya udah klik, udah tidak goyang ya. Di sini kita coba-coba nggak goyang, aman. Sekarang kita tes untuk suaranya teman-teman. Jadi ini kita coba cek untuk suara knalpot yang baru, klakson ya, klakson yang barunya. Oke, gimana untuk suaranya? Lebih dewasa, lebih bulat ya. Jadi teman-teman, itu adalah cara penggantian klakson ya. Lumayan sedikit improve klakson yang standarnya menjadi yang lebih kencang suaranya. Oke, sekian dari saya cara masang klaksonnya. Tolong di like and subscribe ya, biar saya bisa share video-video lain mengenai apa yang saya lakukan, dan juga mengenai mungkin ilmu-ilmu otomotif, karena saya bekerja di bidang otomotif Gardu Telan. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.